Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Repodcast ID di konten resensi buku bagus. Buku yang tepat untuk kita semua spesial Ramadan. Wih, udah minggu kedua nih, kita udah nemenin hari-hari kalian dengan obrolan-obrolan inspiratif tentunya dari cerita-cerita sahabat Nabi, cerita-cerita Nabi Muhammad. Minggu tiga aja, iya. minggu tiga. Oh iya, minggu ketiga. Minggu tiga. Maksudnya sahabat kedua dari Ini kan yang pertama Rasul, minggu Iya. pertama. Minggu pertama tuh kita mengenal Rasul tuh, penting tuh. Yang kedua Abu Bakar nih, ini. Yang kemarin apa ngebahasnya? Nempel Ngebahas mulu ya? tentang iya Abu Kayak Bakar. bayangan. Kayak bunsin. bayangannya Nabi Muhammad kayak bunsin. Nah, ini yang ketiga kita bahas. Umar bin Khattab. Apakah Umar ini termasuk kakek bunsin juga? Nah, ini dia. Umar itu muncul di pertengahan di periode Mekah. Jadi awal-awal di periode Mekah kan dia biasanya nyiksa kaum muslim tuh. Musuh besarnya kaum muslim itu Umar. Iya, terkenal dengan keberingas dan kekejaman kebarbarannya Umar waktu sebelum masuk Islam ya. Kalau ada Umar udah tuh melengos saja kita lalu jalan. Wah, ada Umar nih, ada belok. Mutarnya jauh. Muter-muter. Lewatin versi ya. Enggak. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, tak lupa kita mengingatkan kepada teman-teman semua untuk menjaga kesehatan kalian dan juga menerapkan protokol kesehatan yang telah berlaku sejauh ini ya. Udah 5M yang kita terapkan, yaitu mencuci tangan, mengenakan masker, jangan lupa. Habis itu menjaga jarak minimal 1 meter, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Oke, jadi kita mungkin langsung masuk ke obrolan tentang sahabat Nabi Muhammad, yaitu Umar bin Khattab. Ini dari karya Bapak Profesor Haikal ya? Iya, ini Haikal. Kembali Bapak Muhammad Haikal. Oke, jadi yang dibahas tentang Umar ini kenapa nih kita harus ngebahas Umar kira-kira? Jadi emang kisah Umar ini banyak banget ya, ada kepemimpinan. Tapi Umar itu bukan cuma seorang pemimpin. Soalnya kalau kita ngomongin Umar cuma pemimpin, kenyataannya di lapangan dia itu kayak ilmuwan. Ilmuwan. Dia itu ahli sastra juga. Oh iya. Jadi kalau misalnya kita ngomong ahli sastra kan di zaman sekarang harus kuliah gitu ya. Iya. Kalau di zaman dulu enggak, yang penting dia itu bisa hafal sastra, dia tahu nih. Ini puisi dari bani ini puisi dari bani ini puisi dari sini, puisi dari situ. Jadi zaman dulu terkenal tentang seni puisinya itu ya. Oh, puisi. Sastra. Iya. Iya, sastra. Soalnya sastra itu bukan cuman semata-mata membawa seni, tapi di situ juga ada ilmu juga. Kadang-kadang kan kita juga kan kita bingung tuh warna-warna pelangi. Warna-warna pelangi kan akhirnya disingkat Magico Hibiniu. Iya. Jadi sastra itu kadang-kadang mempersingkat sesuatu dengan sajak-sajak. Dan informasi yang dibawa ya banyak-banyak ilmu perbintangan, ilmu yang ya di zaman dulu itu masih beken lah istilahnya. Nah, itu jadi Umar itu ilmuwan dan suatu kisah yang konyol adalah ketika Umar itu berdagang. Jadi dia dagang nih. Dia dagang. Dia tuh nggak fokus sama dagangannya. Yang penting dagangannya selesai gitu, dijual, udah rapi habis. Dia kan pergi juga kan, kalau orang-orang Quraisy kan kadang-kadang pergi ke ke atas mana? Ke daerah Suriah, habis itu ke Syam, ke bawah kan. Nah, ini si Umar pergi nih ke Syam, ke Suriah gitu. Udah dagangannya habis. Kan orang lain kan mikir nih, oh gue gimana nih biar dapat untung lebih banyak lagi gitu. Enggak, Umar enggak. Dia ngapain? Dia pergi ke teman-temannya atau ke kenalan-kenalannya, orang-orang yang ngumpul, yang pinter-pinter, ilmuwan-ilmuwan, ngobrol tentang politik, tentang ekonomi. Gimana sih ini perpolitikan Persia kayak apa? Sekarang rajanya yang berkuasa siapa sih? Kebijakannya apa aja sih gitu. Umar tuh ngobrol. Jadi Umar itu ngobrol sama sama orang-orang petinggi pendeta-pendeta atau ilmuwan-ilmuwan Persia, ilmuwan-ilmuwan yang di pendeta-pendeta di Romawi gitu, dia ngobrol. Tujuannya apa? Menambah ilmu. Jadi dia itu ilmuwan. Jadi haus akan pengetahuan. Jadi kalau kita lihat ini seorang pemimpin, ilmuwan. Nah, nanti ketika di zaman dia berkuasa, dia jadi ekonom. Wah, multi talent banget. Ekonom Habis juga, dia, ilmuwan juga. Dia juga kelihatan jadi kan dia sebagai pemimpin kan jadi politisi kan? Benar. Politisi. Iya, termasuk politisi dong, iya benar. Dan dia ini jadi politisi yang
terkenal tegas. Itu udah karakter kayak sepertinya. Karakter dari dulu mungkin sebelum. Nanti kita bedain ya, tegas sama keras itu beda ya. Oke. Tegas itu otoriter, tidak berarti tegas. Itu. Nanti ntar kita bahas kalau pas udah cerita bagian cerita itunya. Oke, tapi untuk ngebahas cerita Umar kali ini kayak bukunya lebih banyak dari yang kemarin ya. Ini banyak banget loh dari apa nih? Dari Bob Abdul Aziz bin Abdullah. Iya benar. Banyak banget nih dari Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. Nah, ini dia nih. Ini banyak banget Nih, buku. Kenapa nih kita ngebahas? Jadi Umar ini banyak banget bukunya. pertama ada karena saya ini fansnya Umar ya secara pribadi. Wah. Apa yang membuat lo ngefans dengan beliau? Ya unik. Jadi Umar itu pendosa. Pendosa yang bertobat. Iya kan? Iya sih benar. Ya kita juga sama sebenarnya. Kita itu karena kita belum mengenal Islam, biasanya kita mengalami kesalahan-kesalahan. Iya benar. Dan kita itu adalah pendosa. Nah, ketika kita mempelajari Islam dan kita mengetahui kebenaran dan bertobat, ya kita bisa seluar biasa Umar lah. Umar itu dulu itu adalah seorang yang suka mabok. Di situ suka berantem. Di pasar Ukas itu terkenal dia berantem itu menang mulu karena badannya gede. Habis itu dia suka apa lagi? Dia juga pernah mengubur anaknya sendiri, anak perempuan. Kan ada tradisi mengubur anak perempuan. Dia juga pernah melakukan hal itu. Juga dia cerita dalam keadaan sedih lah waktu pertama tobat ya. Waktu tobat dicerita di Madinah sama sama halayak ramai. Dia cerita bahwa dia juga pernah melakukan kejahiliahan yang lumayan bagi dia itu sampai sekarang dia nyesel lah. Kenapa dia menguburkan anaknya gitu. Umar juga suka main perempuan. Iya. Jadi Umar itu bandel lah istilahnya. Tapi semua itu berubah. Kita nggak mengenal Umar yang kayak gitu sekarang. Yang kita kenal adalah Umar itu adalah orang yang pintar. Orang yang kritis. Orang yang benar-benar ahli pikir, ekonom, politisi dan lain sebagainya. Jadi pembahasan Umar itu banyak banget. Dari sudut pandang apa pun juga bisa dia dibahas. Nah ini makanya saya bahas nih. Ini dari sudut pandang apa ini? Ini kalau dari ini nih buku Muhammad Husain Haikal, apa ya sudut pandang yang diceritain dari beliau? Jadi kalau dari sudut pandangnya si Husain Haikal ini adalah dia itu menceritakan Umar secara timeline dari awal sampai akhir sama secara kayak detail. cerita Abu Bakar kemarin ya? Iya sama. Ya dan dia lumayan menarik. Dan di sini juga ada analisis tertentu yang membuat kita tuh berpikir, kenapa kok Umar ngambil kebijakan demikian gitu. Nah dia membantu kita berpikir bagaimana jalan pikir Umar itu kayak apa. Nah ini kalau Husain Haikal. Oke, terus selanjutnya ada dari Dr. Abdul Aziz bin Abdullah Al-Humaidi. Nah ini. Ini apa yang dibahas? Nah ini bukunya warnanya coklat ya. Judulnya Al-Faruq Sang Penakluk. Udah ini isinya ini perang. Nah yang unik dari buku ini adalah yang saya suka. Di sini tuh ada surat menyuratnya Umar dengan bawahannya. Di sini dicuplik, sementara di bukunya Haikal enggak. Di sini dicuplik tuh. Setiap kali Umar itu ngirim surat dikasih tahu suratnya isinya apa, konteksnya seperti apa. Jadi kita tergambar strategi perangnya Umar itu kayak apa dan jalan pikirnya kayak apa. Bagaimana dia memimpin itu seperti apa di perang. Terus ini tentang ekonomi nih. Fikih ekonomi Umar bin Khattab. Dari Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. Nah ini kalau teman-teman yang suka mempelajari tentang ekonomi Islam atau memang berkutat di dunia ekonomi Islam atau teman-teman di fakultas di Rahasia Islamiyah, ini bisa belajar ini. Kenapa? Karena nanti akan membedakan antara fikih kapitalis, sosialis dengan fikih Islam. Bagaimana kita memandang ekonomi. Nah ini bagus banget lah intinya. Saya suka. Saya juga suka. Sebenarnya saya suka sebenarnya. Benar. Nah ini kalau yang ini apa? Dari Farid Ghazim Anuz. Nah ini kepemimpinan dan keteladanan Umar. Nah ini cuma cerita-cerita pendek. Jadi cuma cerita-cerita hikmah. Kayak cerita hikmah ketika Umar mencarikan nyarikan istri untuk anaknya. Udah denger nggak yang kisah tentang? Jadi suatu ketika Umar lagi malam-malam tuh lagi jalan. Iya. Nah, habis itu Umar denger tuh. Ada anak-anak yang ngomong sama emaknya. Jualan ya, nimba batu ya? Bukan, yang ini nambahin susu.
pakai air. Oh iya benar-benar. Ya, anak itu ngomong, ibu, Khalifah melarang kita mencampurkan air ke dalam susu. Ibunya bilang, Tidak ada yang melihat, Khalifah tidak melihat. Khalifah tidak akan tahu. Di situ anak ngomong, emang Khalifah Umar tidak akan tahu, tapi Tuhannya Umar tahu. Oh iya, iya ingat gue tahu. Habis itu Umar ngomong ke majudannya, saat itu juga. tandai rumah ini, cari tahu siapa anak itu dan dia sudah punya suami atau belum. Habis itu besoknya laporan lah itu ajudannya, ya Umar, namanya si ini, dia masih single asik, masih perawan, masih belum nikah. Habis itu Umar ngomong tuh, langsung manggil tuh anak-anaknya, wahai anak-anakku, siapa yang mau saya jodohkan dengan wanita ini? Nah, itu majulah salah satu anaknya. Habis itu dinikahkanlah sama anak perempuan yang soleha tadi. Maka nanti akan lahir legenda Umar II, Umar bin Abdul Aziz, dari keturunan mereka. Kalau nggak salah nanti mereka menghasilkan anak. Habis itu anak itu nikah lagi sama keturunan dari Umayyah. Habis itu lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz itu dari keturunan dari warga Umayyah. Nah, itu di sini cerita-cerita yang menghangatkan hati kalau menurut saya. Lalu ini dari Profesor Dr. Ali Muhammad Asyalibi. Nah, ini sama seperti Abu yang Bakar, kemarin Abu Bakar, dan dia lebih tematik ya. Yang saya suka tematik. Jadi kalau kita ngomongin kepemimpinan ya di sini ada bab kepemimpinan gitu ya. Kehijrahan ya hijrah gitu ya. Pendidikan Nabi terhadap Umar ada. Terus bagaimana dia memperhatikan ilmu ada di sini. Jadinya udah tematik. Enaknya di sini tematik. Kalau yang Haikal kan timeline. Kalau ini tematik. Nah, ini selanjutnya nih. Ini yang terakhir dari Berat ya? berat banget nih ceritanya nih. Sami bin Abdullah al-Mukhlad Khalifatur Rasyidin Umar bin Khattab. Ini tentang apa nih? Ini jadi kan ini series ya. Banyak nih dari zaman Rasul sampai nanti sampai series keberapa gitu. Panjang banget, banyak pokoknya. Nah, ini kalau teman-teman yang dengerin iya berat banget pakai satu tangan juga kan. Bener kan gue bilang berat. Dibukain Dim. Dibukain di bagian mana? Yang saya tandain? Nih. Ada di wih keren nih. Kalau teman-teman yang lihat YouTube mungkin kelihatan, kalau yang nggak ngelihat YouTube pakai Spotify, saya ceritain. Jadi di buku yang disusun yang tadi barusan oleh Sami bin Abdullah al-Mukhlad penerbitnya Al-Mahira, itu adalah buku strategi perang. Ini langsung diceritakan ini alur-alurnya ini. Bagaimana penempatan pasukan. Strategi perang Umar zaman dulu ya. Bagi teman-teman yang suka main game-game strategi RPG itu ya. Wah, ini baca buku ini nih saya langsung teriang-iang. Oh gitu ya strateginya ya. Naruh pasukan di sini ya. Pasukan berkuda ditaruhnya di sini ya. Manajemennya seperti ini ya. Nanti kayak terbayang lah grafik-grafiknya, arah serangannya seperti apa. Kenapa kok naruh tempat pasukannya di sini? Kenapa umat Islam kalah gitu? Nanti ini cerita ya. Tapi buku yang bakal kita bahas hari ini yang mana nih kira-kira? Nanti yang kita bahas itu dari bukunya Haikal ya. Dari bukunya Haikal. Aduh, berat sekali saudara ya. Pelan-pelan ini ya, bukunya mahal-mahal ini. Saya dulu waktu masih mahasiswa nih ngumpulin ya. Dan itu jadi waktu saya masih mahasiswa, kerjaan saya itu main ke toko buku. Dan beberapa kebiasaan saya itu nular ke teman-teman saya yang lain. Walaupun teman-teman saya yang lain cuma datang ke toko buku sekali, nawar, gagal, pulang. Kalau saya enggak. Datang nawar itu gagal, besoknya datang lagi, nawar lagi. Oh enggak, kemarin bukunya lebih murah kok. Jadi akhirnya saya sampai tahu itu toko buku yang murah, ibu-ibu yang baik, ibu-ibu yang judes. Iya benar. Ada bapak-bapak yang gampang kalah kalau nawar. Oh iya benar sih. Mbak-mbak yang selalu kerja sama. Ada mbak-mbak yang kerja sama saya. Soalnya dia cuma jaga toko doang. Jadi saya tawar gitu, oke lah dia. Percaya sama saya. Jadi buku-buku ini buku-buku yang, jadi kalau misalnya teman-teman kalau misalnya punya minat nih, misalnya sama punya toko idola Abraham Lincoln misalnya, itu datang tuh ke toko buku. Sadarilah bahwa belum tentu itu buku itu akan muncul lagi di kemudian hari. Saya kasih tahu itu. Jadi saya tuh punya pikiran bahwa ini buku ini bisa muncul sekarang,
Besok dia belum tentu muncul lagi di toko buku. Berarti belum tentu ini udah bisa jadi udah habis kebeli, bisa jadi. Bisa jadi udah habis dan gak bakal dicetak ulang kan. Iya benar. Jadi kerjaan saya adalah saya itu hunting, datang ke toko buku, saya cari tuh buku-buku yang saya misalnya saya target nih bukunya Umar. Saya beli tuh. Habis itu besok bener nggak ada lagi. Kayak bukunya limited banget berarti. Bukunya Haikal ini jarang di ini, makanya teman-teman belinya online aja ya. Soalnya di offline itu sudah jarang saya temuin. Iya benar. Nah, yang ada itu biasanya online. Gitu. Offline itu dulu saya susah setengah mati. Kemarin saya juga mau offline itu juga sempet saya nyari bukunya Utsman bin Affan. Nggak nemu. Terus gimana dong? Akhirnya nemunya ya online. Kemarin beli online tadi kan datang ya. Iya. Jadi dengan kata lain, buku itu susah. Nah, dan ini seninya kolektor buku itu di situ. Nah, ini kembali ke ceritanya Umar aja langsung ya. Langsung aja kembali ke cerita. Ini Jadi kalau ini tentang timeline, berarti ini tentang sejarah awal dari mungkin kita cerita dari awal sebelum ya dipersingkat lah tentunya. Kalau sejarah Umar nanti udah jadi lulusan kita S1. Iya. Sejarah. Jadi pelajaran sejarah Islam. Iya, pelajaran sejarah Islam. Jadi ini saya kisahkan yang menarik-menarik aja ya. Oke. Yang menarik dari Umar itu ada 3 hal secara saya kodifikasi ya. Apa itu yang pertama? Proses dia masuk Islam, proses penaklukan perang-perang ya, sama yang terakhir itu ijtihad, bagaimana dia itu mengambil keputusan. Oke, kita mulai berarti dari yang sejarah. Dia masuk Islam terlebih dahulu. Ini sejarah. Apa yang bikin menarik dulu saat itu? Jadi Umar ini terkenal suka mukulin budak Islam. Zaman dulu tuh ya. Tadi kan saya cerita, kalau kita lagi jalan ada Umar ya, melengos aja kita belok cari jalan yang lain, muter. Itu lebih bagus daripada kita harus berhadapan dengan Umar. Kadang Umar tanpa ini dia nanya, "Kamu orang Islam?" Langsung. Kalau dia ketahuan budak kan dia budak. Budak itu kan pakaian beda ya. Kalau orang merdeka kan bajunya full. Kalau budak kan biasanya cuma setengah telanjang gitu ya. Jadi dada itu kelihatan. Jadi teman-teman kalau misalnya yang di barat itu bangga gitu dengan buka-bukaan, itu sebenarnya itu mereka seperti orang budak gitu ya. Zaman dulu di negara Arab. Dia bukan di Arab aja. Oh iya. Di dunia zaman dulu orang yang terbuka itu budak. Semakin tinggi, semakin tertutup. Nah, jadi ya orang-orang barat itu yang main terbuka itu sebenarnya nggak membanggakan, menyedihkan. Kalau orang zaman dulu ngeliat, sekarang kok jadi makin banyak budak ya. Padahal mereka kan nggak dibudakin. Nah, ini kembali lagi ke ceritanya Umar. Jadi kalau Umar itu ngeliat ada orang yang setengah telanjang, yang budak pasti kan. Dari situ ditanya, "Kamu Islam?" Atau dia Umar pernah lihat si budak ini main sama orang Islam gitu. Ya dipukulin. Sampai suatu ketika Umar itu pernah mukulin budak itu sampai capek. Saking sering ya gitu. Berarti saking sering kalau udah mukul. Sampai capek habis gitu itu. ya? Jadi Umar itu akan berhenti mukulin kalau capek. Kalau udah capek udah puas gitu, dia berhenti mukul. Ya udah keringetan capek ya udahlah pulang ya gitu. Beringas banget. Beringas. Gitu. Nah, sampai suatu ketika ini emosi udah sampai diubun-ubun lah istilahnya. Emosi Umar, ini kok saya sering nyiksa orang Islam, tapi kok orang Islam bukan berkurang makin nambah ya? Dia bingung sendiri. Bingung kan dia? Habis itu dia akhirnya punya keputusan. Dia mikir kan, ya udah gini aja deh, saya bunuh itu Muhammad. Nggak kenapa? Kalau saya bunuh Muhammad kan saya kena kisos, saya dibunuh sama klannya Muhammad. Tapi kan kalau Muhammad mati, istilahnya Islam tidak akan berkembang. Itu pikirannya Umar jahat banget ya. Iya benar. Habis itu Umar ngambil pedang tuh, jalan dia petantang-petenteng ke rumah Rasul. Habis itu ada salah satu sahabat yang masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya, ngelihat, "Hei Umar, kamu kemana?" Bawa pedang. Soalnya nggak, jadi kayak kalau zaman sekarang itu kayak bawa pistol gitu. Ini lu mau kemana bawa gitu pistol gitu kan? Jadi lu mau kemana bawa pedang? Gak biasanya orang itu bawa pedang di tengah kota gitu kan. Iya benar. Dan pedangnya itu nggak disarungin. Waduh. Ini kan artinya apa? Pedangnya mau dihunus, mau ditarik kan? Benar. Nggak disarungin itu maksudnya nggak diikat kain, ditutupin itu diikat nggak. Ini dibuka udah tinggal tarik gitu. Doang. Kalau bersawah juga tidak mungkin. Nggak mungkin, ini pakai pedang. Nggak mungkin kan lu motong kayu pakai pedang. Tidak mungkin. jadi ditanya, "Umar mau kemana? Mau ngapain lu?" "Saya mau ke rumahnya Muhammad." Terus dia ngomong, "Alah,
nggak usah kamu ngurusin Muhammad, lebih baik urusin dulu saudara adikmu itu. Hah? Adikku? Umar naik pitam, ternyata adiknya sendiri masuk Islam. Adiknya sendiri masuk Islam. Waduh, itu dia datang tuh ke rumah adiknya, datang tantang tenteng kan dia kan, bawa pedang ke depan. Jadi pedangnya nggak dibawa pulang dulu, nih langsung bawa pedang ke rumah adiknya. Set, bawa pedang. Umar belum masuk itu tuh, belum masuk pintu udah kedengeran adiknya lagi baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu kenapa? Kan mereka orang Arab, tapi kan Umar kan, tapi adiknya itu membaca suatu sajak puisi, bahasanya puisi. Al-Quran itu kayak puisi di telinganya orang Arab. Adiknya itu baca puisi, tapi puisinya itu nggak pernah dia dengar. Ibaratnya baru lah ibaratnya. Iya, berarti kan dengan kata lain nih Al-Quran kan ada khasnya. Al-Quran itu kan punya khas dalam penulisannya itu. Makanya dibilang salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah seni tulisannya itu bagus. Umar, saya denger ini Al-Quran nih. Langsung dia ngetok pintunya, dok. Wah, adiknya panik sama suaminya. Dulu Al-Quran belum dibukuin ya. Mana nggak ada Al-Quran. Masih ini apa namanya? Masih dalam bentuk musab-musab, kertas-kertas itu. Adanya panik kan, kasut kertasnya disembunyiin, habis ditaruh di bawah bantal atau gimana gitu, set tutup. Habis itu masuk kan Umar. Masuk. Marah Umar. Kamu menyembunyikan sesuatu? Tunjukkan pada saya. Tunjukkan. Kamu menyembunyikan apa itu? Enggak. Saya enggak menyembunyikan apa-apa. Bohong kamu masuk Islam. Enggak. Saya enggak masuk Islam. Saya enggak nyembunyiin apa-apa. Jangan bohong kamu. Tadi kamu baca Quran kan? Tunjukkan. Adanya kamu tunjukin kan, diumpetin itu. Panik tuh. Dipukul sama Umar. Tuh. Adanya ditampar kan. Sama adanya itu mimisan adanya. Terus adanya dengan dalam keadaan mimisan adanya teriak kayak gini. Kamu itu haram megang benda ini. Umar kaget. Saya dikatain haram. Makin naik dong kita. Kamu itu kotor. Kamu tidak suci. Gila. Umar kaget. Adeknya. Berani saya bawa pedang. Gitu. Saya badannya lebih tinggi. Saya laki-laki, dia perempuan. dia megang sesuatu yang membuat dia berani seberani ini. Suaminya di situ matung ya. Iya pasti bingung dia. Suaminya di situ matung. Aduh, kakak ipar gue juga serem banget bawa pedang ini gitu. Adiknya bingung nih. Dia yang bingung Umar. Dan Umar itu ngeliat adiknya itu mimisan itu berdarah dari hidungnya keluar darah. Dia nyesel. Kok gue gini banget sama adik gue ya kan? Umar berubah. Ya sini. Saya mau baca lembaran apa sih itu lembaran? Saya lihat. Enggak. Kamu kotor. Mandi. Disuruh mandi. Ya mandi. Abis itu Umar mandi. Beneran mandi. Dia mandi. Abis itu dia. Saya sudah cuci. Berikan lembaran. Kasih lembaran dibaca sama dia. Nah itu tapi nih entah yang surat yang mana yang dibaca ini masih agak debatable ya, tapi saya ceritakan aja dia bukannya baca dari Al-Quran. Bingung tuh Umar, mengenyitkan dahi. Maksudnya apa ya? Kok seperti ini? Tapi benar. Kok puisinya bagus ya? Gak mungkin Muhammad ini bisa membuat membuat suatu seni seperti ini. Tidak ada yang bisa bikin seperti ini. Ini terlalu bagus. Dari mana dia dapat pengetahuan seperti ini? Terus saat itu Ya Umar ngasih itu lembarannya. Dalam keadaan bingung. Jadi kan dia awalnya marah tuh. Berangkat dari rumah dia keadaan marah. Sekarang dia dalam keadaan bingung deh. Dia bawa pedang luntang-lantung bingung pergi ke rumah Rasul. Dia bingung. Amarahnya udah reda ya ibaratnya ya. Jadi amarahnya itu berubah menjadi kebingungan. Coba empati aja sama Umar. Awalnya marah tapi pas baca kok tapi aneh. Datang ke rumah Rasul itu. Datang. Nah, bingung. Kedatangan Umar itu sudah diantisipasi oleh sahabat-sahabat. Nah, salah satu sahabat itu salah satunya singa padang pasir, siapa namanya? Ayo. Siapa namanya? Gue lupa namanya. Singa padang pasir. Jadi seorang pamannya Rasul ya, pamannya Rasul juga yang terkenal. Nah itu udah siap-siap bawa pedang juga.
Jadi sama-sama pada bawa pedang juga. Jadi paman Rasul lah ya. Iya. Yang nanti terbunuh di perang Uhud. Ngetok tuh, Umar ngetok pintu. Dok. Siapa? Saya Umar, saya ingin bertemu Muhammad. Langsung dibukain pintu, Umar langsung ditarik, krek. Bayangin langsung ditarik leher, cek gini. Tarik, trut, masuk, pintu ditutup, Umar langsung dihantamkan ke dinding. Buak. Langsung pedang itu keluar, sering ke leher Umar. Mau ngapain kamu? Itu kejadiannya cepet loh. Bayangin, lu buka pintu, Iya sih. langsung ditarik, set, bum, sing. Mau ngapain? Dan itu sebenarnya bukan cuma satu sahabat, banyak sahabat udah siap-siap. Ya. Udah siap-siap merekam Umar. Umar cuma bilang, saya mau masuk Islam. Alhamdulillah. Tuh tegang banget ya. Mau ngapain kamu? Saya mau masuk Islam. Alhamdulillah. Dalam hati, ya Allah, untung aja nggak ada yang mati. Ngetoknya salah, harus dari tok. Aduh. Pokoknya tuh di situ tuh pas Umar bilang saya mau masuk Islam, langsung itu kayak lu abis ngerjain abis dapet pengumuman kalau skripsi lu lulus gitu. Aduh, gue belum bisa ngerasain sih. Tapi kayak pasti gue bakal ngerasain. Capek banget itu kan, tuh tegang banget itu. Iya. Umar masuk kan. Soalnya itu nanti bisa urusannya jadi perang saudara kalau misalnya Umar terbunuh. Iya sih benar. Karena antar kabilah kan. Nah, Umar masuk Islam, ya udah. Akhirnya bertambahlah kekuatan Islam karena hadirnya Umar. Oke. Mas banyak nih ceritanya. Luar biasa ya. Itu sejarah pertama masuk Islam itu yang awalnya Umar pas mau datang ke rumah Rasul itu dengan ada emosi gitu. Terus diingetin sama salah satu orang, ini adek lu sendiri nih masuk Islam nih, harusnya sebelum negur si Muhammad langsung adek lu dulu lah, ibaratnya gitu lah. Iya, ya benar. gitu kan. Sampai akhirnya dia mulai tersentuh saat pertama kali ngebaca. Bukan tersentuh, ibaratnya bingung lah ya, ibarat tentang apa sih nih, tentang apa yang dibaca dengan adiknya Umar saat itu. Langsung datang ke rumah Rasul. Benar. Nah itu tentang sejarah pertama kalinya, ya secara singkat digambarkan di buku ini tentang pertama kalinya Umar masuk ke agama Islam gitu. Terus tadi kita ada nanti cerita bakal tentang penaklukan berarti di masa perang ya ibaratnya. Ya, di masa Islam jadi bisa Umar jadi khalifah. Umar jadi pemimpin. Oke. Jadi nanti akan kita bahas selepas yang satu ini. Jangan kemana-mana. Halo semuanya, kembali lagi di Repodcast ID Spesial Ramadan. Tadi kita udah ngebahas tentang sejarah dari Umar bin Khattab masuk Islam, sampai nanti kita bakal ngebahas tentang masa-masa penaklukan peperangan yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Oke. Jadi kita langsung masuk ke penaklukan. Nah ini yang tadi kayaknya ada yang kurang ya, yang pamannya Nabi namanya siapa itu? Yang dari Singa Padang Pasir. Singa Padang Pasir. Hamzah bin Abdul Muthalib. Iya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Tadi si Rido juga bingung tuh. Singa Padang Pasir. Emang ada ya? ada. Fun fact-nya dulu yang ditakutin itu di Mekah itu ada dua orang tuh yang jago gulat lah istilahnya. Hamzah sama Umar. Oh. Ya udah, karena Hamzah sama Umar masuk Islam, ya udah Rasul bersyukur banget karena dua-duanya sama-sama orang-orang yang Ini juga kalau kita ngomongin penaklukan sebenarnya kalau mungkin ya kalau misalnya Hamzah masih hidup, penaklukan mungkin akan lebih berwarna ya. Lebih cepat dan lebih taktis ya. Tapi sayangnya Hamzah sudah meninggal semenjak di Medan Uhud. Nah, itu yang disayangkan. Jadi jadi untuk penaklukan atau peperangan yang dialami oleh Umar bin Khattab itu yang bakal kita bahas itu perang apa dulu? Jadi kalau ngomongin perang itu banyak banget ya. Iya benar sih. Nah, ini saya ngebahas tentang perang Al-Jisr atau biasanya dikenal dengan perang jembatan, sama perang Al-Qadisiyah.
Itu di oke, kita perang yang bad. Jadi kenapa kok saya bahas dua perang ini ya? Iya. Soalnya perang pertama Algiz atau perang jembatan itu umat Islam kalah. Oke, jadi kenapa kita bahas itu? Jadi nanti saya akan lihat memperlihatkan bagaimana umat Islam itu kalah tapi bisa bangkit. Kita sekarang bahas perang jembatan atau Al-Jizr. Iya. Al-Jizr ini adalah perang yang melibatkan 10.000 tentara muslim. 10.000 ini dipimpin oleh salah satu panglima perang yang masih muda namanya Abu Ubaid. Abu Ubaid beda ya sama Abu Ubaidah. Ada Abu Ubaidah Al-Jahra, ada Abu Ubaid. Yang ini namanya Abu Ubaid. Nah, Abu Ubaid ini nanti memimpin perang karena masih muda jadi semangat ya. Nah, nanti ada kesalahan yang membuat dia akhirnya membawa 10.000 tentara muslim dalam kekalahan. Nah, ini untuk mempermudah, mungkin di bukunya Haikal diceritakan cerita-ceritanya secara teks ya. Tapi kita lihat dari bukunya yang dibuat oleh siapa? Sami bin Abdul Makhlud. Iya, gue nggak bisa baca dari sisi sini soalnya. Oh iya. dibukain. Yang bagian yang pertamanya. Wah, ini seru banget ini. Ini kan kayak belajar sejarah kita. Ini diangkat sedikit ke atas. Kan emang belajar sejarah. Oh iya, emang belajar sejarah. Jadi guru sejarah. Sebenarnya jadi guru sejarah itu seru kok. Iya sih. Asal kitanya pas ngomongin sejarah itu ada semangatnya gitu. Oke, jadi apa nih dari perang Jizr ini? Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini gambarnya perang Al-Jizr ini, umat muslim itu ada di seberang sungai. Nah, ini pasukan Persia di seberang sungainya. Kelihatan nggak ya? Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya teman-teman ya? Nah, pasukan muslim ini 10.000 orang ngelawan 30.000. Ini kalau mikir kan berarti kan satu orang harus berhadapan dengan 3 orang ya? Tapi umat Islam udah biasa. Toh waktu di perang Badar 300 orang lawan 1.000 kan, 1-3 juga toh menang. Habis itu di perang-perang setelahnya di perang Uhud juga sama, yang kalah karena pasukan pemanah turun dari atas gunung. Habis itu di perang Parit juga sama. Jadi udah biasa loh umat Islam 1-3, 1-5 udah biasa. Nah, ini di perang Al-Jizr di jembatan ini. Jadi pasukan muslim ini harusnya dia ini kan kalau kita lihat di seberang sungainya ini dia itu agak cekung ya. Jadi di wilayahnya pasukan muslim ini luas, tapi ketika pasukan muslim harus menyeberang, ini cuman wilayahnya sedikit sekali. Tidak bisa pasukan muslim ini tuh membentangkan prajuritnya. Tidak bisa membentangkan prajuritnya. Karena kan kalau perang itu harus dibentangkan prajuritnya kan, supaya bisa bikin formasi. Nah, ini nggak bisa bikin formasi. Jadi waktu itu pasukan muslim ngomong sama komandan orang Persia. Hei orang Persia, datangi kami di seberang. Nah, habis itu orang Persia orang Persia ngomong tuh, kamu saja yang datang ke sini. Orang Muslim kayak harga diri kan. Biasanya orang Muslim kan berani-berani kan. Iya benar. Ya udah ditantang sama orang Persia, katanya orang Persia kan, kamu pengecut ya, takut nyebrang ya. Nah, Abu Ubaid ngomong, kita nyebrang aja, kita nyebrang. Habis itu sahabat-sahabat yang lain ngomong, wahai Panglima pasti kita ketika nyebrang kita akan digempur prajurit musuh. Mereka tidak akan memberikan waktu bagi kita untuk merapikan pasukan. Pasti langsung ketika kita nyebrang kita langsung digempur. Tidak mungkin lah, Abu Ubaid ngomong. Kita bukan orang pengecut gitu. Kita bisa. Nyebrang. Itu nyebrang itu belum nyampe 3.000 orang di seberang nyampe itu. 3.000 orang ini kan baru nyampe, habis itu harus bikin formasi kan. Iya. Ini baru datang, langsung pasukan gajah yang maju, coy. Kan pasukan Persia itu punya pasukan gajah. Jadi bisa dilihat di sini. Nih di perang keduanya. Ini udah nyebrang gini. Itu langsung dibikin cekung, ini digigit istilahnya ya, digigit krek gitu. Jadi dari segala arah itu diserang. Jadi pasukan muslim itu digigit gitu. Diapit.
Harusnya. Jadi kalau dalam perang itu enakan tuh kita mengapit. Iya. Tahu strateginya Jenderal Sudirman itu kalau di hutan itu namanya supit urang. Jadi orang Belanda itu disumpit dijepit. Jadi orang Belanda dijepit kalah. Nah, sama ketika di dalam perang yang ngejepit itu yang menang. Nah, dalam keadaan ini yang ngejepit itu adalah Persia, orang Islam yang kejepit. Kalau orang itu dijepit, itu pasti kan gontok-gontokan, sesama pasukannya bingung kan, serang dari kanan, serang dari kiri, Iya, bingung kan? Benar. Nah, akhirnya umat muslim kalah, kocar-kacir. Nah, habis itu Abu Ubaid terbunuh. Sebelum terbunuh dia udah ngomong, kalau saya mati, saya sampaikan tapu kepemimpinan ke si ini gitu. Sampai 7 orang dari klannya, dari sukunya. Ternyata 7 orang yang megang bendera itu mati semua. Sampai akhirnya mengetahui ke-7 orang pimpinan yang sudah ditunjuk sama Abu Ubaid itu meninggal, Al-Musanna itu diambil sama dia benderanya. Habis itu dia ngibarin bendera, akhirnya mundur lewatin apa? Iya, kembali lagi. Nah, Pas lagi lewat itu juga kadang-kadang dipanahin sama orang Persia. Jadi tali jembatannya diusahakan untuk putus gitu. Sama Al-Musanna dibantuin lagi, ikat lagi. Ayo semuanya harus nyebrang dulu. Sampai akhirnya berhasil semuanya nyebrang. Semuanya selamat. Nah, itu akhirnya ngelapor sama Khalifah Umar. Nah, Umar denger itu, terpukul 10.000 orang, coy. Oke, kita lihat selanjutnya. Oh, ini perang selanjutnya ya. Jadi kalau misalnya kita tahu kematian di Aljazair ini cukup banyak. Kalau tidak salah 4.000 orang mati. Dari 10.000 ya. Iya. Dari 10.000 Berarti dengan dibahasakan orang yang nyebrang itu mati. Dengan kata lain orang yang nyebrang yang sampai di seberang itu mati semua. Kan orang itu udah nyampe nyebrang, Iya, benar. mereka dihancurkan oleh pasukan gajah. Habis itu ada yang masih tetap nyebrang membantuin kan. Ternyata yang ngebantuin juga nggak selamat juga gitu kan. Jadi ada yang berhasil, yang mundur lah. Yang mundur itu yang mungkin di tengah-tengah masih deket jembatan. Jadi benar-benar pertarungan Aljazair itu parah lah baunya. Nah, dari sini kita belajar jangan pernah percaya sama orang musyrik. Percaya jangan pernah mudah percaya lah istilahnya. Kalau percaya sih boleh ya, tapi jangan pernah mudah percaya. Mereka itu pasti ada tipu muslihat di baliknya. Karena mereka nggak terikat oleh surga dan neraka. Mereka hanya terikat dengan dunia. Jadi kalau mereka itu berkhianat, mereka merasa bahwa saya untung kok kalau saya berkhianat gitu. Jadi orang Persia ini berkhianat terhadap Abu Ubaid, akhirnya menyebabkan Abu Ubaid ini terbunuh. Itu yang kesalahan yang pertama umat Islam. Yang kesalahan kedua adalah para panglima itu udah ngomong, para prajurit itu sudah ngomong, jenderal-jenderal udah ngomong kepada panglimanya Abu Ubaid itu ngomong, ini tidak mungkin, ini berbahaya gitu. Tapi Abu Ubaid bilang, kita bisa kok. Nah, karena tidak mau mendengarkan kata-kata bawahan, akhirnya mengalami kebinasaan. Nah, ini sebagai pelajaran juga bagi seorang pemimpin. Jika yang menyebabkan kegagalan itu adalah karena Abu Ubaid tidak mendengarkan nasihat dari bawahannya gitu. Terus lalu gimana respon Umar bin Khattab itu? Apa tindakan yang diambil? Nah, ini dia. Setelah kalah, umat Islam yang kalah itu tidak langsung melapor ke Umar. Jadi mereka itu tersebar. Mereka pulang lagi ke suku-suku mereka. Karena kalah perang itu bagi umat Islam itu sama seperti samurai. Tahu kan samurai? Iya. Malu banget sampai mau bunuh diri kan? Nah, umat Islam juga sama. Kalah perang itu juga sama. Harga diri kecoreng. Akhirnya Umar itu menyadari bahwa ya benar kalah, tapi ya jangan bersedih gitu. Akhirnya Umar memotivasi, kita akan membalas Persia. Akhirnya Umar berkoordinasi dengan Al-Musanna kalau nggak salah namanya, bagaimana menciptakan perang-perang kecil untuk tetap bisa mempertahankan Persia. Jadi Persia itu kalau pas udah menghancurkan umat Muslim, dia itu makin maju ke arah Jazirah Arab. Jadi ingat,
kenapa umat Islam berperang di zaman Umar itu bukan karena Umar itu ingin tahta, harta, dan wanita, tapi karena mereka yang ingin tahta, harta, dan wanita, jadi mereka mau masuk ke dalam wilayahnya umat Islam, ingin menaklukkan Ka'bah, menghancurkan Jazirah Arab, ditaklukkan. Jadi umat Islam itu posisinya bertahan dan berusaha untuk mempertahankan diri sehingga mereka melakukan penyerangan. Itu posisinya kejepit. Nah, karena kekalahan di Al-Jizr, ini Persia itu makin pede, majulah mereka, krak maju. Akhirnya Umar melakukan bantuan kecil. Jadi nanti ada perang-perang kecil sebelum akhirnya nanti akan perang lagi di Battle of Qadisiyah atau perang Al-Qadisiyah. Nah, ini coba lembar berikutnya. Ini kan ada perang ini. Ditandain. gue udah tandain ini banyak banget tuh. Ada perang Al-Buaib, ada perang Al-Suq. Jadi ada perang banyak. Nah, masuklah ini perang Al-Qadisiyah. Ini adalah salah satu perang yang menentukan, perang kedua yang menjadi titik balik kekalahan umat muslim. Jadi ada wilayah namanya Al-Qadisiyah. Ini wilayah antara wilayah yang nantinya akan diperebutkan ya, dekat sama Madain. Madain ini ibu kotanya Persia. Nah, ini bertarunglah umat muslim di mana? Di wilayah mana? Al-Qadisiyah ya. Ini ya, wilayah Al-Qadisiyah ini. Nah, jadi saat itu Umar bingung nih, siapa nih komandan perang kita? Sahabat diajak ngobrol nih, siapa? Ya Umar, pilihlah orang yang pertama kali melemparkan panah. Melemparkan panah ke mana? Maksudnya? Jadinya melemparkan panah ke orang kafir. Waktu itu kan, waktu itu ada perang kecil antara waktu itu Nabi Muhammad itu berusaha mempertahankan kedudukan umat muslim. Habis itu ada perang-perang kecil terjadi antara orang muslim sama orang kafir Quraisy. Nah, salah satu sahabat itu ada yang melemparkan panah pertama. Jadi seperti perlawanan pertama yang dilakukan oleh umat muslim. Siapa orangnya? Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Umar, pilihlah orang yang pertama kali melemparkan panah dari umat muslim. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, pilihlah dia jadi seorang pemimpin di pasukanmu. Akhirnya Umar menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Berangkatlah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan 20.000 prajurit. Ini 30.000 ya, saya ngasih tahunya jumlahnya. Itu awalnya 20.000. 20.000 pasukan infanteri. Infanteri coy. Nanti yang dilawan ada kavalerinya. Jadi 20.000 pasukan infanteri datang ke Qadisiyah. Ini pertarungan yang nggak singkat ya. Ini sampai berhari-hari ya. Ini sampai 5 hari kalau nggak salah ya. Nah, ini beberapa hari awal itu infanteri doang. Bener, itu bertahan, nggak bisa nyerang. Soalnya masih nungguin 10.000 kavaleri. Jadi pertarungan Al-Qadisiyah ini luar biasa. Kenapa? Karena yang bergerak pasukan Persia itu 150.000. Banyak loh itu. Bukan banyak lagi tuh, itu gila namanya. 150.000 itu adalah kekuatan Persia, semuanya dikumpulkan di satu titik. Gitu. Banyak banget itu. Jadi itu seperti Persia itu emang lagi gila-gilanya, dia tuh udahlah nih umat muslim nih, hancurkan saja lah. Hancurkan sampai selumat-lumatnya dengan 150 pasukan ini langsung masuk ke Mekah. Jadi 150 prajurit ini rencananya bukan hanya menghancurkan langsung di Al-Qadisiyah memenangkan perang. Iya, langsung. Tapi lanjut terus sampai ke Mekah dan Madinah. 150.000 ini sekali serang lah ibaratnya. Iya. Jadi kalau misalnya umat muslim ini kalah di Al-Qadisiyah, kalah semua. Tidak ada harapan. Benar. Jadi akhirnya saat itu Umar itu sampai nggak bisa tidur ya. Pas diceritakan ada surat pertempuran dimulai. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu memimpin prajurit 20.000 orang melawan 150 tuh. Awalnya 20.000 melawan 150. Itu kalau misalnya kita rata-rata, satu orang itu menghadapi 7 orang. 7 sampai 8 orang. Gila nggak? Gila itu. Apalagi pasukan Persia itu memiliki tameng-tameng yang lengkap.
ya dari daerah subur ya pasti prajuritnya lengkap lah, tameng-tamengnya ininya. Nah, umat muslim cuma satu kelebihan umat muslim. Apa itu? Pedangnya tajam. Beneran. Jadi umat muslim itu kalau di waktu luang kerjaannya itu mengasah pedang. Ini saya kasih tahu. Umat muslim itu kalau di waktu luang, kalau pasukan Persia di waktu luang mau mabokan. Mabuk-mabokan. Umat muslim di waktu luang ngasah pedang. Orang nggak boleh mabuk-mabokan, mabokan haram. Iya benar. Mau main perempuan juga haram. Iya benar. Mau main judi nggak boleh. Ngapain? Bengong. Ya bengong daripada bengong ya ngasah pedang. Enak kan? Jadi umat muslim itu enak loh. By design kita itu udah disuruh untuk tekun. Kita banyak pantangannya, tapi karena banyak pantangan itu akhirnya kita bisa fokus. Nah, orang-orang Persia mabok-mabokan, minum minuman keras, main wanita, disediakan juga penari wanita mungkin ya di campnya gitu. Umat muslim bengong, ya daripada bengong yang ngasah pedang. Iya kan? Ngasah pedang, benerin tameng. Gitu kan? Iya betul. Lalu akhirnya di hari ketiga kalau nggak salah ya, umat muslim itu berantem. Nah, habis itu namanya kakak itu Q ya, Q kakak bin siapa saya lupa ya. Kakak itu datang dengan 10.000 prajurit. Nah, habis itu dia ngomong nih, pasukan Persia 150 ya, yang di sana cuma 20.000. Gimana supaya kita itu seakan-akan bantuan kita itu datangnya ribuan. Habis itu sama kakak dibilang gini, oke, karena kita itu ada 10.000, saya bagi 10 gelombang. Gelombang pertama 1.000, gelombang kedua 1.000. Jadi kita datang bergelombang. Kan kalau datang 10.000 itu langsung datang gerak kan bisa langsung dikira-kira. Wah, dari debunya nih. Kan kelihatan debu kan kalau misalnya di padang pasir. Dari debunya ya kira-kira 10.000 lah, gitu ya. Tapi kalau misalnya 1.000 berangsur-angsur datang, itu kan jadi seakan-akan nggak ada habis-habis, bisa dihitungnya jadi kayak 100.000. iya sih. Iya kan? Iya benar. Jadi ketika kakak itu mimpin pasukan bilang, udah datangnya berkala 1.000. Nah, setiap kali pasukan berkuda itu datang 1.000, yang 20.000 prajurit ini teriak-teriak senang. Woi. Jadi kayak dapat tambah rusuh kan. Ini kalau misalnya lagi demo ini merasakan atmosfer ya. Orang-orang Persia mikir, ini sorakan pertama. Terus datang lagi 1.000. Umat muslim yang 20.000 teriak lagi, weh, datang lagi. Ini sorakan yang kedua. Ini berarti prajurit yang kedua. Prajurit dari mana lagi nih prajurit kedua? Datang lagi 1.000 lagi. Sorakin lagi, weh. Ini prajurit Persia bingung. Ini sorakan yang ketiga sampai sorakan ke-10. Ini datang dari 10 tempat berarti ya pasukannya ya. Berarti kalau dari 10 tempat berapa ribu ini? Berapa ribu ya? Berapa ya? Banyak ini pasti ini. Terus gimana tuh? Nah itu akhirnya perang. Kan prajurit Persia itu sebenarnya mentalnya itu mental tempe. Jadi jumlahnya banyak tapi ketika ngelihat udah psikis. Jadi ketika perang berantem, abis itu nanti di buku Haikal diceritain bagaimana supaya umat muslim itu mengidentifikasi apa sih kelemahan dari gajah. Jadi ada kelemahan gajah. Gajah itu diserang apanya nanti dia akan tumbang. Nah itu juga diidentifikasinya dari apa? Jadi selama perang itu umat muslim itu melakukan percobaan. Diserang kakinya nggak ngaruh. Diserang ekornya nggak ngaruh. Nah nanti diserang belalainya, Jadi akhirnya umat muslim tahu kelemahan gajah di sini, gitu. Sampai mereka melakukan riset di tengah perang. Nah itu luar biasa. Sempat-sempatnya melakukan penelitian di tengah perang itu. Akhirnya ketahuan pasukan gajah kalahnya di sini. Akhirnya pasukan gajah lama-kelamaan awalnya efektif tuh ngelawan umat muslim. Tapi umat muslim terbiasa sama pasukan gajah. Pada akhirnya pasukan gajah tidak ada apa-apanya di hadapan umat muslim. Akhirnya di hari kelima itu pasukan Persia kalah. Tapi yang saya anggap memalukan ya dari orang Persia itu adalah ketika kalah, yang kabur duluan itu bukan prajurit, coy. Yang kabur duluan itu pimpinannya, Rustum. Namanya Rustum. Rustum itu ketika pasukan Persia itu ini kalah, salah satu jenderal Rustum kan masuk ke dalam campnya. Ya panglima, kita kalah. Panglimanya mana? Panglimanya udah kabur. Kaburnya gue kabur juga. Panglimanya kabur, jenderal kabur. Ya prajuritnya bingung. Ini kok jadi sepi? Siapa yang ngomandoin? Ini bubar. Padahal usut punya usut, itu yang bubar itu kurang lebih masih 100 ribuan orang.
Jadi yang mati itu nggak banyak. Jadi ketika bubar itu masih ada 100 ribuan orang. Nah, baru nanti mereka ada larinya itu mereka lari menelusuri sungai. Nah, sama umat muslim bendungannya dibuka sengaja. Jadi kebanci. Mati mereka kena air bah. Karena mereka pulang menelusuri sungai mau balik ke benteng mereka. Umat Islam udah tahu pasti mereka menelusuri sungai. Bukalah bendungannya mereka, matilah mereka kan gitu. Akhirnya umat muslim itu menang. Dan kemenangan di Al-Qadisiyah mengantarkan umat muslim ke benteng terbesar Madain. Dan yang uniknya, ketika umat muslim ke Madain, kan kita kan ngebayangin ya, kalau ibu kota mau dikepung, pasti kan ada perlawanan dari ibu kota ya. Iya. Ternyata tidak ada, saudara-saudara. Umat muslim masuk ke Madain dengan sangat-sangat santai. Kenapa? Karena di Madain, Kisra atau Kaisar Persia, namanya Kisra dipanggil, itu udah kabur duluan. Loh. Jadi dulu kalau misalnya kita lihat kan itu wilayahnya Irak ya kalau nggak salah, Irak baru Iran. Itu udah kabur duluan ke kota sebelah. Udah kabur duluan. Jadi Madain itu dikuasain dengan sangat mudah. Loh, dia Cuma- kaburan. Dikabur dulu. pasukan muslim. Lah, apa rasanya ini kayak cuman masuk ke kota gitu, udah perayaan, saya masuk ke kota, saya menang gitu udah. Oh iya udah masuk. Gitu. Berarti dia ninggalin warga-warganya dong. Nah, itu dia. Itu pemimpin yang tidak baik, saudara. Pemimpin yang tidak baik adalah ketika dia kabur duluan gitu. Kan kalau misalnya yang saya ceritain yang tadi di Al-Jizr, Al-Musanna, itu mempertahankan tali kan supaya orang bisa nyebrang, prajurit-prajuritnya nyebrang bisa kabur, ditahan itu talinya. Apa yang terjadi kalau Al-Musanna kabur duluan? Padahal dia adalah orang yang dituakan setelah Abu Baid. Ya kan? Pasti akan disaster atau akan bencana. Nah, ini yang terjadi di orang-orang Persia apa? Rustum kabur duluan. Siapa? Raja. Tadi Jenderal. Kisra Kaisar Persia kabur duluan. Kocak lah pokoknya. Jadi di sini bisa kita lihat kepemimpinan. Pemimpin itu harus berani mengawali, duduk jalan di depan. Tapi ketika ada permasalahan, ya dia menyelamatkan prajuritnya, dia harus yang diselamatkan paling terakhir. Itu harus siap. Itu pemimpin. Nah, itu salah satu perang yang lumayan luar biasa ya, perang Al-Jizr sama Al-Qadisiyah. Ini sebenarnya masih banyak ya, ada kisah tentang penurunan Khalid ya, di sini juga ada, tapi ntar aja dibahasnya. Ada tradisi perang juga. Bagaimana kalau dalam perang itu makanan prajurit sama makanan jenderal itu sama. Jadi kalau jenderal makan korma ya prajurit makan korma. Kalau prajuritnya makan roti yang keras, ya jenderal juga makan roti yang keras. Sholatnya bareng gitu. Jadi ada bener-bener tradisi kesetaraan. Jadi kalau ngomongin kesetaraan, udah. Kalau ngomongin kesetaraan, orang-orang Eropa baru ngomongin kesetaraan zaman sekarang. Orang Islam sudah ngomongin kesetaraan dari zaman dulu. Jadi zaman dulu itu orang Islam sudah membicarakan tentang kesetaraan. Itu berkat kultur yang dibangun Umar bin Khattab juga dengan pasukan-pasukannya ya. Ya tentu ini sebenarnya dari Nabi ya, dari Rasulullah yang itu menganggap bahwa semua orang itu sama di mata Allah. Itu ngomongin perang ya. Oh, banyak sekali ya. Iya, Pak. Banyak banget tuh. Ini lanjut perang loh. Lanjut ke kisah yang selanjutnya atau enggak? Mungkin kita langsung lanjut ke kisah ijtihad mungkin ya. Ijtihad ya. Ijtihad dari Umar bin Khattab. Itu kok sebelumnya tadi yang tentang peperangan yang sebelumnya itu antara perang Qadisiyah sama Jizr itu apa itu dari perintah dari seorang Umar? Iya, karena untuk menghadapi Persia yang ingin menyerangnya. Dan itu juga terpaksa ya. Kalau misalnya umat Islam bisa menyebarkan Islam ke Persia tanpa harus perang ya bisa, tapi kan nggak bisa. Persia negara yang benar-benar keras. Ini lanjut ke ijtihad aja ya. Oke, tapi kita break dulu aja biar ada kesempatan untuk teman-teman untuk memahami tentang kejadian-kejadian perang ya. Yang paling penting kesempatan saya untuk bernafas karena saya terlalu excited menceritakan perang tadi ya. Saya ngos-ngosan saudara ini. Hit and run tadi raja ini. Jadi versinya. Oke. Jadi selanjutnya abis ini kita akan ngebahas tentang keistimewaan ijtihad dari Umar bin Khattab. Jadi jangan kemana-mana terlebih dahulu.
Halo semuanya, kembali lagi di Podcast ID spesial Ramadan. Jadi kita tadi akan sorry. Jadi tadi kita udah ngebahas tentang peperangan, peperangan yang terlibatkan oleh perintah langsung dari Umar. Lalu kita akan ngebahas tentang ijtihad dari Umar bin Khattab. Ini peristiwa apa yang akan kita ceritakan ke teman-teman? Sebenarnya kita ngomong dari ini aja ya, langsung pas lagi salah satu ijtihad atau pemikiran besar Umar yang berpengaruh sampai sekarang ya. Yang pertama itu adalah pembukuan Al-Quran. Jadi waktu itu Umar itu berdebat dengan Abu Bakar. Jadi Umar melihat banyaknya sahabatnya terbunuh di dalam perang. Lalu Umar bilang sama Abu Bakar, ya Abu Bakar, lebih baik Al-Quran itu dibukukan, ditulis. Habis itu Abu Bakar mikir, Rasul menyuruhnya kan ngapal. Rasul disuruh untuk menghafal kan, Al-Quran itu dihafal. Lalu Abu Bakar ngomong, sesungguhnya aku tidak akan pernah menjalankan sesuatu yang tidak pernah dijalankan oleh Rasul. Nah Umar ngomong, bagaimana jika nantinya setelah kepemimpinanmu banyak umat muslim itu meninggal, lalu Al-Quran terlupa. Sampai marah, habis itu sampai Abu Bakar itu marah, berdiri, dia ngampirin Umar, tarik jenggotnya. Aku tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Umar, ayo pikirkan lagi. Oh, tuh bener-bener keren pokoknya. Itu berantem, berdebat, pakai emosi. Cuman yang unik itu Abu Bakar mikir. Lama-kelamaan Abu Bakar mikir, loh, bener juga kata Umar. Iya kan? Iya benar. Habis itu, pikirkan lagi Abu Bakar. Abu Bakar pikir, ya benar sih, tapi lama-kelamaan. Yang mungkin saya ceritakan di podcast sebelumnya, akhirnya Abu Bakar menyuruh bukukan Al-Quran. Itu salah satu pemikiran Umar. Yang kedua adalah ketika Umar sudah menjadi khalifah, awal itu Umar itu melarang pengumpulan hadis. Karena kan waktu itu lagi proses pengumpulan Al-Quran. Ya takutnya entah nanti hadis jadi prioritas gitu kan, kalah prioritas dibandingkan dengan Al-Quran, jadinya hadis itu malahan yang dikumpulkan duluan, padahal kan dia lagi fokus energinya ke Al-Quran, ngapain hadis gitu. Iya. Akhirnya udahlah jangan dikumpulin hadis, dilarang sama Umar, udah yang dikumpulin Al-Quran aja. Habis itu sahabat-sahabat lain ngomong ke Umar, ya Umar, lihat sekarang ada hadis palsu, ada orang ngomong atas nama Rasul padahal Rasul nggak pernah ngomong kayak gini. Umar bingung kan, gimana ini. Setelah beberapa lama akhirnya Umar memutuskan boleh dibukukan hadis. Akhirnya pembukuan hadis itu jadi sekarang ini kita itu bisa menikmati tulisan-tulisan Al-Quran dan tulisan-tulisan hadis yang lengkap itu karena Umar. Beruntung kita karena Umar itu nyuruh Al-Quran ditulis dan hadis itu ditulis. Nah, dan juga Umar itu juga seorang yang itu pintar ya dalam permasalahan politik. Salah satunya juga pintar juga dalam memilih pejabat-pejabat. Yang tadi kan saya sebutkan dari perang tadi kan seakan-akan tidak ada campur tangan Umar ya. Iya, seakan-akan kayak ini mana Umarnya. Ya? Ini iya, kan ini saya nyeritain saat Bian Abi Waqqas, saya nyeritain si kakak, saya nyeritain Al-Musana. Sebenarnya di balik itu ada Umar. Itu gimana caranya Umar bisa memilih prajurit yang tepat? Itu kan ingat ada perkataan manajemen sumber daya manusia yang terkenal, orang yang tepat di tempat yang tepat. Jadi kalau orang yang salah di tempat yang salah, udah orang yang tepat di tempat yang salah, ya itu kayaknya tidak akan pernah menghasilkan sesuatu. Nah, Umar bisa menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Dia menempatkan Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi seorang jenderal. Dia menempatkan Al-Musana jadi seorang jenderal juga, jadi komandan perang. Dia memilih kakak juga jadi komandan perang pasukan berkuda. Jadi benar, tepat semuanya. Dan itu adalah proses yang sangat sulit. Menempatkan orang di tempat yang tepat itu adalah hal yang sulit. Ketika orang itu tepat di tempat yang tepat, dia akan berkarya dan karyanya itu akan luar biasa. Bayangin, 30.000 ngelawan 150. Itu perbandingan yang besar banget. Iya, 30.000 150. Kalau pimpinan yang gak pinter, hancur itu. Benar. Berarti kan harus dipilih dengan pimpinan yang pinter strategi, yang jeli orangnya. Dan beruntungnya Umar itu bisa menyusun suatu
suatu hierarki kemiliteran yang orang-orangnya itu tepat semua dari atas sampai bawah, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Al-Musanna, kakak semuanya tepat. Itu luar biasanya Umar. Dan Umar juga adalah orang yang benar-benar memandang hukum itu, jadi orang itu sama di hadapan hukum, semuanya orang itu sama. Jadi waktu itu Ali bin Abi Thalib pernah didakwa jadi dia jadi terdakwa, ada orang Yahudi ngelaporin ke Umar. Si Ali bin Abi Thalib kayak gini. Umar akhirnya manggil tuh Ali bin Abi Thalib dipanggil, orang Yahudi itu dipanggil, habis itu disuruh duduk. Ali, duduklah di sini. Kamu harus duduk sama rata dengan Yahudi ini. Jadi duduknya sama, padahal kan yang satu apa? Yang satu adalah sahabat terdekat Nabi, saudaranya Nabi kan. Yang satunya orang Yahudi. Dari antah berantah itu. Disuruh duduknya sama, baru Umar menghakimi. Dengan kata lain apa? Umar adalah orang yang menempatkan setiap orang itu di mata hukum. Sama di mata hukum, dan itu diceritakan di buku ini. Dan tapi uniknya Umar itu nggak semuanya itu pukul rata sama Umar. Jadi Umar itu juga berpikir bagaimana menghukumi orang. Jadi adalah seorang budak yang membunuh unta majikannya untuk dimakan. Sama Umar ditanya, kenapa kamu bunuh? Saya kelaparan, majikan saya tidak bisa ngasih makan. Majikan dipanggil, kenapa kamu tidak ngasih makan budak kamu? Gimana saya mau ngasih makan? Ya karena kekeringan saya nggak bisa menghasilkan apapun. Habis itu Umar bingung kan ini kan majikannya salah, budaknya juga salah. Habis itu sama Umar apa? Nggak dihukum karena keadaan darurat. Jadi Umar itu benar-benar bijaksana. Banyak kan ijtihad. Jadi benar-benar bagaimana mempotensikan akal pikiran untuk bisa mencapai suatu kebijaksanaan itu Umar. Banyak kan? Banyak di sini. Artinya banyak banget peristiwa ijtihad yang penting dari Umar yang bakal ada dibahas di buku ini. Tentunya itu menjadi pandangan tersendiri bagi kita yang mau membaca buku sejarah. Nanti kita bakal nemuin beberapa pandangan baru tentang peristiwa. Dan ini peristiwanya juga nggak hanya tentang ijtihad dan perang juga ya, banyak juga tentang apalagi sih yang dibahas, mungkin secara gambaran umumnya gitu. Ya tentu peristiwa sejarah ya dari awal Umar sampai kematiannya Umar. Cuman ini melibatkan ketika Umar sebagai seorang pemimpin, dari seorang awal mu'alaf, dari zaman jahiliyah. Jahiliyah, mu'alaf, habis itu memperjuangkan Islam sebagai seorang sahabat, habis itu naik sebagai seorang penasehat Abu Bakar ya, dan terus penasehat Rasul juga, habis itu naik lagi menjadi seorang khalifah, sampai akhirnya dia bisa menelurkan banyak karya. Panjang banget itu pasti. Sebenarnya umur manusia itu kan sama ya, biasanya ya umur kita nggak jauh-jauh dari 60-70 tahun. Waktu kita 24 jam ya kan. Tapi kenapa Umar yang punya waktu 24 jam sama seperti kita bisa sehebat ini? Kan itu pertanyaan. Bisa jadi 6 buku. Bisa lebih nih saudara. Iya, sebenarnya kalau saya punya uang, kalau saya punya uang lebih banyak lagi, saya mungkin akan beli buku sampai setingkat ini. Sampai mungkin kamera nggak bisa. Bukunya itu banyak membahas Umar, tapi masalahnya dana saya yang terbatas. Iya. Dan juga banyak banget sih maksudnya kisah-kisahnya nanti ya yang bakal kita bahas. Oke, jadi itu gambaran sekilas tentang peristiwa-peristiwa tadi ya, tiga peristiwa terpenting menurut di buku ini ya. Ya itu menurut saya, tapi kalau teman-teman mungkin baca sendiri aja, banyak sih yang penting. Oke, benar. Banyak kita di buku ini. Jadi buat teman-teman ini tadi benar ya, buku yang tadi ini ada di toko-toko online ya. Kalau di offline sendiri mungkin udah jarang. Iya, agak susah ya. Oke, lu pengalaman sendiri ya dari di offline. Iyalah, gue hunting buku dari SMA. Tapi untuk abis ngebaca buku ini apa nih yang bisa lu dapat dari ini? Apa tau hikmah yang bisa lu tarik dari hikmah utama aja ya? Soalnya kalau hikmahnya banyak banget. Sejujurnya saya kalau ngomongin Umar itu selalu aja kepikiran hal baru. Cuman hikmah yang utama adalah potensikan akal pikiran kalian.
Karena Umar itu masuk Islam itu karena mikir. Dia itu bisa menjadi orang hebat juga karena mikir. Dia bisa ngambil keputusan yang tepat karena mikir. Lalu dia juga dikenang karena dia punya pemikiran-pemikiran luar biasa. Jadi dengan kata lain apa? Berpikir aja. Jadi hikmah utama dari kisah Umar itu adalah mikir. Kayak kata Cah Lontong, mikir. Kayak bener kan? Iya, Cah bener, Lontong bener. Mikir. Bener. Itu kalau baca bukunya Umar, kenapa ya Umar itu punya waktu yang sama 7 kali 24 jam kayak saya, tapi kok dia bisa jadi orang hebat? Jawabannya bedanya gitu. Dia mikir, kita bisa belum tentu, kita cuma let it flow ketika hidup. Umar tidak membiarkan hidupnya itu flow, tapi mikir setiap jalan hidupnya itu benar atau enggak, tepat atau tidak, baik atau buruk, benar atau salah. Seperti itu. Dan tentunya teman-teman juga bisa baca langsung tentang buku-buku ini, banyak banget ya pilihan. Banyak banget. Ini ntar kalau mau baca yang timeline ini terus yang tentang perang ini. Apa nih, Al-Faruq sang penakut ini tentang perang ya. Perang, surat-surat perang juga. Ya, ini kalau ada yang kisah hikmah, ada yang masalah ekonomi. Banyak banget ya, tentunya iya, bervariasi. Dan tentunya buku banyak ini menjadi pengetahuan tersendiri bagi kita. Tentunya hal ini bisa, apalagi waktu puasa kayak gini kan, bisa mengisi waktu luang kita dengan membaca buku sejarah Islam, ya kan. Salah satu sahabat, dan itu bisa menambah pengetahuan dan juga bisa jadi amal baik saat kita menerapkan pada diri kita. Benar sekali, itu jadi amal itu. Bisa banget itu. Dan itu juga bisa jadi amal jariah, baik penulis maupun si Umarnya sendiri. Karena mencontohkan perilaku yang baik. Luar biasa ya, sudah meninggal ratusan tahun yang lalu tapi masih karyanya dan dikenang. Masih bisa perilakunya kita rasakan. Perilakunya masih kita bisa ini. Legend, it's still alive. Keren banget ya. Iya, walaupun sudah meninggal tapi masih hidup di ingatan kita. Nah, itu luar biasanya dari dunia sejarah. Oke. Jadi itu aja pertemuan kali ini. Besok. Clue. Oh iya, besok. Cluenya apa nih? Habis bahas sahabat, habis bahas Nabi Muhammad, terus Abu Bakar, Umar. Nah, ini Utsman. Utsman ini, bin Affan. Ini agak sulit ya Utsman ya. Nanti kita bahas lah. Kita akan bahas tentang banyak kejadian-kejadian yang menarik. Oke. Jadi tetap saksikan di episode berikutnya, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, udah dengerin video ini dari awal hingga selesai. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian, stay healthy everyone, jangan kemana-mana, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.